Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sentarian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai memahami teknik dan langkah-langkah pementasan drama. Kita masih belajar mengenai drama ya. Apa itu pementasan drama? Pementasan drama ini merupakan gabungan seni sastra dan seni pertunjukan. Karena pada awalnya drama ini ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dipertontonkan dalam bentuk pertunjukan atau pementasan drama. Peta konsepnya ada 4. Yang pertama unsur-unsur pementasan drama, kemudian persiapan pementasan drama, apa saja yang harus disiapkan dalam pementasan drama. Yang ketiga, persiapan tokoh dalam pementasan drama. Kemudian yang keempat, latihan dasar pementasan drama. Unsur-unsur pementasan drama itu ada 9. Yang pertama naskah, kemudian sutradara, pemain, tata busana, tata rias, tata panggung, tata suara, tata lampu, dan penonton. Kita langsung saja ke penjelasannya. Apa itu naskah? Naskah di sini merupakan karya sastra yang di dalamnya mencakup dialog, memberikan gambaran cerita, bagaimana ceritanya, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari tokohnya, kemudian wataknya seperti apa, alurnya seperti apa, hingga sampai pesan yang disampaikan oleh pengarang dalam cerita tersebut, baik secara tersirat ataupun tersurat. Sutradara. Nah, sutradara di sini merupakan orang yang sangat penting dan bertanggung jawab dalam pementasan drama. Mengapa? Karena sutradara bertugas untuk memilih naskah. Naskah seperti apa yang layak dipentaskan. Kemudian memilih tokoh sesuai dengan karakter yang ada pada naskah tersebut, yang ada pada drama tersebut. Kemudian menentukan unsur drama lainnya. Nah, tugas utamanya yaitu mengarahkan jalan cerita, termasuk adegan yang diperankan oleh tokoh. Pemain drama. Pemain drama di sini merupakan orang yang memperagakan lakon dalam naskah drama tersebut. Dia bertugas untuk menirukan seluruh cerita yang dialami tokoh dalam sebuah naskah drama. Si pemain drama ini pun harus menghayati atau menirukan karakter yang ada pada tokoh dalam naskah drama tersebut. Kemudian tata panggung. Panggung merupakan tempat para pemain memperagakan cerita atas arahan sutradara. Tata panggung harus disesuaikan dengan latar dan cerita didukung properti, baik benda asli ataupun benda tiruan yang sengaja dibuat agar mendukung alur cerita. Nah, tata panggung di sini harus sesuai dengan latar yang ada pada naskah. Misalnya, latarnya di sebuah halaman rumah, berarti di belakangnya harus ada background rumah. Ataupun mau rumah secara betul-betulan hanya depannya saja itu tidak apa-apa. Kemudian ada taman, ada pohon, ataupun hal yang lain yang mendukung bahwa di situ panggung itu merupakan halaman rumah. Ataupun sedang ada di kamar, berarti mau tidak mau settingnya dalam panggung tersebut harus seperti kamar. Kita lanjut ke tata rias. Tata rias merupakan bagian pendukung utama dalam pementasan drama. Tata rias mencangkup riasan wajah para pemain agar sesuai dengan karakter mereka dalam cerita. Nah, kan dalam pementasan drama itu biasanya para tokoh dihias, dandani, misalnya yang berperan sebagai pengemis. Kan memang selayaknya si tokoh tersebut bagaikan pengemis secara betul-betulan, menyerupai. Jadi harus di make up, dirias sesuai dengan bagaimana pengemis rupanya. Kita lanjut ke tata busana atau kostum ya. Tata busana adalah penataan kostum yang digunakan oleh para pemain yang mencakup baju dan perhiasan yang digunakan selama pementasan berlangsung. Sama halnya dengan tata panggung dan tata rias.
busana yang dikenakan para pemain pun harus sesuai dengan isi cerita. Misalnya pengemis. Pengemis layaknya memakai pakaian yang seperti apa, memakai kostum yang seperti apa. Misalnya kumel. Nah, kalau disamakan dengan orang biasa, dengan dokter misalnya, pakaiannya rapi, memakai jas putih. Kemudian pakaian dokter tersebut dipakai oleh pengemis. Kan tidak pantas ya, kecuali dipakai oleh orang gila. Orang gila yang sedang obsesi dengan profesinya sebagai dokter. Nah itu bisa saja, tapi orang gila pun terkadang pakaiannya kotor, kumal, tidak serapi dan sebersih pakaian asli. Maksudnya pakaian toko si aslinya, pakaian dokternya. Kemudian tata suara. Tata suara mencangkup penataan suara dan musik selama pementasan. Penata suara harus menentukan keras lembutnya suara para pemain dan musik yang mengiringi pementasan. Nah, ketika pementasan drama akan ada musik ataupun background suara, misalnya menegangkan, pasti akan ada musik jeng 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 atau bagaimana ya. Nah, ini merupakan masuk ke dalam tata suara. Kemudian tata lampu. Tata lampu adalah pengaturan cahaya yang digunakan selama pementasan berlangsung. Ketika pementasan drama akan ada lampu di depan atas, kalau enggak di samping atas, di samping kanan kiri atas, ataupun ada di belakang. Itu pasti ada ya di dalam pementasan drama. Nah, ini merupakan tata lampu. Kemudian yang terakhir penonton. Penonton termasuk unsur yang sangat penting. Karena ketika tidak ada penonton, maka tidak akan berlangsung secara sempurna. Penonton ini sangat penting dalam pementasan drama. Penonton harus disesuaikan sesuai dengan isi atau cerita si drama tersebut. Misalnya cerita drama tersebut cocok untuk remaja dan orang tua. Yang menontonnya harus remaja dan orang tua, tidak boleh ada anak yang menonton. Ataupun dramanya ini cocok untuk orang tua ataupun usia 20 ke atas. Nah, berarti nanti yang 20 ke bawah ataupun anak SMA tidak pantas untuk menonton pementasan drama ini. Jadi penonton pun harus diatur sesuai dengan isi cerita yang akan dipentaskan dalam pementasan drama. Kita lanjut ke persiapan pementasan drama. Acting atau pemeranan sangat penting dalam bermain peran. Pemeranan tokoh drama harus bisa menggambarkan watak tokoh yang dibawakan, baik ekspresi, gerak-gerik, dan gaya bicara tokoh harus meyakinkan penonton. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan seorang pemain drama sebelum mereka memainkan perannya. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap keseluruhan isi naskah melalui dialog antar tokoh dan petunjuk lakukan. Yang pertama, pemahaman terhadap keseluruhan isi naskah melalui dialog antar tokoh dan petunjuk lakuan. Nah, jadi seorang pemain drama harus memahami seluruh isi naskah, bukan hanya memahami dialog yang akan dia perankan saja. Dia tidak akan mengetahui bagaimana situasinya, di mana latarnya, dan bagaimana respon orangnya. Yang kedua, pemahaman terhadap setiap dialog yang diucapkan dan lawan dialog yang diperankan tokoh lain. Nah tadi, dia jangan hanya memahami dialog dianya sendiri, tapi dia pun harus memahami setiap dialog yang diucapkan, juga lawan dialog yang diperankan oleh tokoh yang lain. Dia akan memerankan tokoh si A. Dia menghafalkan dialog yang diperankan oleh tokoh si A. Nah, dia pun harus memahami ketika si A tersebut lawan bicaranya siapa saja selama jalannya cerita. Dia harus memahami lawan dialog dari yang diperankan oleh tokoh orang lain. Kemudian pemahaman dan penghayatan terhadap karakter tokoh yang diperankan. Nah, dia pun selain memahami, dia pun harus menghayati
karakter tokoh yang diperankan. Tokohnya misalnya baik, lembut, sopan. Nah, dia pun harus menghayati karakter tersebut dalam dirinya ketika dia akan memerankan tokoh tersebut dalam pementasan drama. Pengungkapan ekspresi sebagai bentuk perwakilan dari pesan yang ingin disampaikan pada penonton. Nah, kan naskah drama ini disusun pasti ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca. Begitupun dengan pementasan drama. Ketika si naskah tersebut dipentaskan, maka pesan yang ada pada naskah drama tersebut harus disampaikan kepada penonton, dan penonton harus bisa menarik kesimpulan pesan ataupun amanat yang disampaikan dalam cerita tersebut melalui siapa? Melalui pemeranan tokoh-tokoh yang berperan pada pementasan drama tersebut. Sehingga seorang pemeran harus mengungkapkan ekspresinya sebagai bentuk perwakilan pesan yang ada pada cerita tersebut untuk disampaikan kepada penonton. Kemudian, penyampaian dialog jelas sehingga penonton dapat menangkap maksud yang disampaikan. Kemampuan ini berkaitan dengan artikulasi, intonasi, dan volume suara. Ketika kalian menyampaikan nada marah, namun kalian intonasinya rendah, volumenya rendah, penonton mana tahu bahwa kalian sedang dalam keadaan marah. Nah, aturan artikulasi, intonasi, dan volume suara ketika dalam memerankan sebuah tokoh dalam pementasan drama harus sesuai. Kemudian, pemahaman teknik panggung. Pemain harus tahu di mana ia berada agar tidak membelakangi penonton. Nah, ini ketika dalam pementasan drama yang tidak boleh dilakukan yaitu membelakangi penonton. Karena kan penonton itu melihat pertunjukan kalian, melihat kalian. Jadi kalian harus menghadap kepada penonton bahwa kalian sedang mementaskan sebuah drama. Kalian harus paham mengenai teknik panggung seperti apa. Ini sangat penting dalam pementasan drama. Lanjut ke persiapan tokoh dalam pementasan drama. Yang pertama, pemeran drama harus mempersiapkan mental dan fisik. Selain yang tadi, persiapan pementasan drama, kalian pun harus mempersiapkan mental dan fisik kalian ketika akan memerankan seorang tokoh dalam pementasan drama. Yang kedua, harus berlatih dasar teknik bermain peran. Tadi ya, kalian harus melatih ekspresinya, gerak-gerik yang cocok. Kalian harus terus latihan artikulasi, intonasi, volume suaranya sudah pas atau belum, ekspresinya sudah pas atau belum, kemudian karakternya sudah mendalam belum. Nah, kalian harus dipersiapkan. Kemudian harus menghafalkan penokohan pemain yang akan diperankan. Nah, jadi ketika kalian akan memerankan sebuah tokoh dalam naskah drama, ketika pementasan drama nanti, kalian pun harus menghafalkan bagaimana sifatnya, kalian harus menghayati sifatnya, karakternya. Nah, itu ya. Kemudian, pemain drama harus berlatih bermain peran. Misalnya, latihan percakapan dengan membaca naskah dan latihan penguasaan panggung. Nah, tadi ya, ketika kalian telah melakukan persiapannya, kalian pun tidak lupa untuk selalu berlatih bermain peran. Atau latihan percakapannya, membaca naskahnya seperti apa, kemudian penguasaan panggungnya nanti kalian harus di sebelah mana agar kalian nanti tidak membelakangi penonton. Kalian harus berlatih. Nah, ini yang perlu diingat. Percakapan dalam drama menjadi bagian penting dalam pementasan drama karena mencerminkan watak dari masing-masing pemain. Nah, kita ketika misalnya kita akan memerankan sebuah cerita untuk anak sekolah, yang menontonnya anak sekolah.
Nah, anak sekolah tersebut menonton ditugaskan oleh guru untuk mengambil unsur-unsur intrinsik dari pementasan drama yang akan kalian pertunjukkan misalnya. Nah, ketika si penonton tersebut akan mengambil ini wataknya seperti apa, tidak hanya pada gerak-geriknya saja, biasanya ada pada dialog. Kemudian yang sangat penting yaitu seorang pemain drama akan memerankan tugasnya dengan baik jika dilandasi interpretasi dan penjiwaan. Seorang pemain drama ini akan sangat baik ketika ia memainkannya sangat menjiwai dan sangat menyerupai tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian interpretasi adalah proses menafsirkan cerita, sedangkan penjiwaan merupakan kemampuan pelaku mewujudkan cerita dalam drama. Kita lanjut ke latihan dasar pementasan drama. Yang pertama yaitu kesadaran indera, kemudian improvisasi, kemudian pernapasan, kemudian suara dan cakapan, dan yang terakhir tubuh dan gerakan. Pemeran ataupun pemain drama sebaiknya melakukan latihan dasar yang tadi ya, yang 5 tadi. Pertama, kesadaran indera. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar pemain dapat menghayati perannya. Misalnya, untuk melatih indera pendengaran, pemain berlatih mendengarkan suara-suara lemah di tengah keramaian. Improvisasi. Improvisasi ini bertujuan agar pemain dapat tanggap terhadap rangsangan spontanitas. Namun spontanitas ini harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tercipta akting yang wajar, tidak dibuat-buat. Kemudian pernapasan. Melalui latihan pernapasan teratur, ketegangan dapat dihindari sehingga akting yang wajar dapat dicapai. Suara dan cakapan. Nah, ini merupakan 2 unsur pokok yang menentukan suksesnya pementasan, sehingga vokal harus menarik dan jelas. Yang terakhir, penggambaran karakter atau watak tokoh dalam drama dapat disajikan melalui tubuh dan gerakan. Misalnya, seorang yang sedang marah diwakilkan dengan gerakan menggebrak meja. Irama diperlukan agar tubuh dan gerakan pemain bermakna atau memikat. Nah, pematerian hari ini cukup sekian. Kita tadi telah belajar mengenai bagaimana pementasan drama, unsur-unsurnya, persiapan tokoh, dan bagaimana latihan dasarnya. Bagaimana kalian paham? Mudah-mudahan kalian semua paham atas penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Ada yang ingin bertanya? Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya japri ke guru kalian, ataupun kalian bisa lewat grup atau lewat kolom komentar atau kolom bertanya. Tetap semangat ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.